Halo, selamat petang pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Berry Hamzah kembali hadir untuk Anda dari Gias 2026. Saya masih di Hino Radio Bus. Ini bus yang disulap oleh Hino dan juga PO Bagong menjadi studio siaran Elsinta selama di Gias 2026. Dan perlu Anda ingat ya, kalau Anda mau main-main ke Gias, terutama ke boothnya Hino, adanya di Hall 1. Pas posisinya ketika Anda masuk hanya beberapa langkah saja Anda langsung bisa menoleh atau nengok ke arah kanan. Itu sudah bisa Anda pastikan, Anda bisa lihat dengan jelas ada boothnya Hino. Kalau Anda mau main-main ke sini, Anda lihat ada livery PO Bagong berwarna biru. Nah, disitulah kami berada untuk siaran selama Gias 2026 nantinya sampai dengan tanggal 9 Agustus 2026. Nah, di petang hari ini ada satu hal yang menarik karena kita tahu ya, di dunia industri, terutama industri otomotif, kendaraan niaga itu sekarang sudah canggih betul dengan berbagai macam inovasi dan tentunya dari Hino layanan-layanannya juga luar biasa. Tapi tahukah Anda ternyata kolaborasi antara dunia pendidikan dan juga dunia industri otomotif ini juga keren. Nah, hari ini kita akan bahas kolaborasi tersebut, tapi sebelumnya saya tentu perlu menyapa juga. Ini sudah ada dua orang yang hebat-hebat masing-masing di bidangnya. Yang pertama ada Mas Ihwan Nurifai. Beliau adalah Section Head Technical Training Department dari Hino Indonesia Academy. Mas Ihwan, apa kabar? Baik, Mas Berry. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang di studionya Elsinta selama di Gias. Waduh, berasa di bus ya. Tapi kita sulap ya. Ini Iya. keren banget Keren memang banget Hino dan memang. juga PO Bagong. Nah, yang nggak kalah hebatnya ada seorang kepala sekolah yang merupakan perwakilan dari SMK Mitra Hino Indonesia Partnership School atau HIPS. Ada Bapak Moh Rohis selaku kepala sekolah SMKN 2 Yogyakarta. Pak Rohis, apa kabar, Pak? Baik, selamat sore Mas Berry. Alhamdulillah. Ini jangan-jangan putra-putri dari siswa-siswinya Pak Rohis lagi menyaksikan kita juga karena kita Ya. live juga ya di X. Betul. Selamat sore anak-anak. Nah, seperti yang tadi saya bilang, sumber daya manusia, terutama kolaborasi antara dunia pendidikan dan juga industri, ini keren banget karena siapa-siapa lagi sih sebetulnya yang bisa meneruskan dan membuat bis-bis hebat seperti PO Bagong ataupun manufaktur produksi-produksi bis ya, seperti perusahaan Hino Indonesia atau perusahaan yang memproduksi bis seperti Hino Indonesia ini. Nah, pertama mungkin ke Pak Ihwan dulu. Hino ini kan tadi saya bilang ya, dikenal sebagai sebuah perusahaan kendaraan niaga yang bahkan ini jadi favoritnya para pengusaha, Pak, sehingga jadi nomor 1 di Indonesia. Ini keren banget. Tapi kenapa pengembangan SDM ini dianggap sangat penting untuk Hino, Pak? Kenapa sih sebetulnya, Mas Ihwan? Oke. Jadi bagi Hino sendiri ya, menciptakan produk itu bukan cuman dari produknya aja yang bagus ya. Tapi setelah produk itu bisa diutilize di customer gitu ya, itu memang diperlukan bagaimana cara merawatnya gitu. Nah, jadi Hino menyasar dunia pendidikan terutama vokasi ya, menjalin mitra dengan beberapa SMK, total ada 8 SMK hingga saat ini yang bermitra dengan Hino ya melalui program HIPS. Ini kita memang pengen mendapatkan benar-benar sumber daya manusia gitu ya, terutama teman-teman yang mampu melakukan perawatan ya kendaraan truk ataupun busnya Hino gitu ya, yang memang sudah kompeten gitu. Jadi setelah mereka lulus ya, kemudian ikut program kelas industrinya dari Hino, nah mereka memang layak nih ya, dan juga sangat kompeten ya untuk bisa melakukan perawatan gitu, perawatan kendaraan Hino ya, terutama bus dan juga truknya Hino ya. Karena memang di SMK sendiri, Mas Berry, kalau boleh saya informasikan ya, lebih banyak atau lebih condong memang SMK itu mempelajari kalau teknik otomotifnya itu ke kendaraan ringan gitu. Oh iya betul. Ya, betul. jadi kan ada istilahnya jurusannya teknik kendaraan ringan. Nah, sementara kalau di bus dan truk gitu ya, sebenarnya ada pasarnya nih untuk teman-teman dari lulusan SMK bisa berkarir gitu. Nah, cuman memang perlu touch nih, perlu industri yang bisa turun sampai ke SMK. Nah, menggandeng mereka ini. bener, Hino jadi bagian dari sana gitu ya. Jadi
memfasilitasi teman-teman yang secara lulusan sebenarnya dari teknik kendaraan ringan tapi bisa loh gitu ya. Kita kita berikan edukasi terutama spesifik tentang Hino gitu ya, sehingga nanti mereka keluar menjadi lulusan dari sekolah yang sudah bermitra dengan Hino ya, itu memang sudah secara label kompeten ya. Nah, mereka itu setara dengan mekanik junior yang ada yang biasanya didevelop oleh Hino seperti itu. Wah, ini jadi menarik memang benar-benar menggandeng menggandeng bermitra dengan sekolah ya. Itu pengen benar-benar sampai ke bawah, kita pengen cari ya teman-teman yang memang secara kompetensi ini bisa loh ya menjadi mekanik ya, selevel junior mekanik ya, itu yang bisa nanti mereka berkarya di dealer-dealernya Hino. Karena dealernya Hino kan lumayan banyak ya. ya. Betul. Ini menarik banget. Tapi saya juga pasti pengen tahu ya, awalnya terutama SMKN 2 Yogyakarta ini di bawah kepemimpinannya Pak Rohis sebagai kepala sekolah, awalnya gimana sih Pak bisa kemudian bergabung dan menjadi mitranya Hino melalui HIPS tadi, HIPS ini? Ya, terima kasih Mas Berry. Jadi kami punya komitmen bagaimana bahwa sekolah itu mampu menyiapkan para lulusannya untuk bisa langsung terserap di industri. Nah, ini semacam gayung bersambut. Artinya ketika kami juga punya komitmen dan keinginan seperti itu, dan ternyata Hino juga punya program kan gitu ya, untuk membuat kelas industri di sekolah kan gitu ya. Jadi di satu sisi ini adalah suatu komitmen keinginan kami di sekolah, tapi juga ada program dari Hino yang luar biasa seperti itu. Dan ini juga ketika kami mengadakan kunjungan industri, kemudian juga ada beberapa alumni yang awalnya sudah bekerja di Hino, itu ada cerita banyak tentang Hino kan itu ya. Maka ini sesuatu yang mungkin kalau tidak disambut kan itu, ini kan adalah suatu peluang yang besar bagi kami bagaimana menciptakan lulusan kami yang memang nanti diharapkan punya kompetensi yang itu sesuai dengan harapan industri, terutama apa tadi yang disampaikan oleh Mas Iwan kan itu ya, kebutuhan dari Hino itu seperti apa. Nah, tapi yang jadi tantangan apa sebetulnya? Nah, waktu awal-awal itu atau sampai sekarang masih jadi tantangan sebenarnya? Betul. Tantangan kami itu tadi bagaimana kami menyiapkan para lulusan yang punya kompeten sesuai dengan kebutuhan industri kan itu ya. Nah, kebutuhan industri kan ternyata tidak hanya hard skill kan itu ya, tetapi kebutuhan industri selama ini kan juga dituntut bagaimana punya karakter soft skill yang dibutuhkan oleh industri. Dan itu sebuah tantangan bagi kami. Ternyata ketika Hino masuk, ini adalah sesuatu yang memang peluang dan tantangan bagi kami untuk menyiapkan anak-anak kami siap bekerja di industri. Nah, kalau dari Hino sendiri, Mas Iwan, mengenai tantangan tadi yang disampaikan oleh Pak Rohis, itu gimana tuh? Apa yang dihadapi oleh dunia industri ketika tadi misalnya ini jadi tantangan di dunia pendidikan, di sisi industrinya, di Hinonya gimana? Ya, jadi tadi yang disampaikan Pak Rohis ya benar ya, bahwa memang kalau di Hino terutama ya, itu sebenarnya kita nggak mencari teman-teman yang pinter gitu ya, expert, yang pandai, gitu. Karena mereka akan dilatih ya. Bener. Jadi yang perlu kita cari adalah sebenarnya mereka yang memahami bahwa setelah selesai sekolah, terutama SMK, nah mereka itu melanjutkannya dengan bekerja. Jadi teman-teman yang punya budaya kerja ya, atau mengenal industri ya, terutama jadi seorang mekanik untuk truk dan juga busnya Hino ya. Nah, itu yang punya selain skill gitu ya, selain skill mereka juga punya work ethic yang bagus, budaya kerja yang bagus, dan juga kedisiplinan yang bagus. Nah, itu jadi tantangan juga buat kami ya dari Hino untuk menggandeng atau bermitra dengan sekolah, bahwa yang dikejar itu bukan cuman teman-teman yang mau bekerja atau siap bekerja,
tapi yang udah full paket lah kira-kira gitu ya. Paket lengkap nih. Jadi mereka punya kompetensinya ya, serta attitude ya, dan juga budaya kerja yang bagus. Itu sih yang jadi tantangan di kita gitu. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut, terutama saya penasaran juga apa sih yang jadi alasan dari Hino terutama akhirnya memilih kolaborasi langsung ini dengan SMK ya untuk tadi menjawab tantangan tersebut. Karena kan sebetulnya ya membentuk atau menciptakan seorang mekanik yang kompeten ini kayaknya susah-susah gampang, apalagi tadi ya mengenai attitude dan lain sebagainya. Ya kalau materi pendidikan kita percaya lah ya dengan para guru-guru dan lain sebagainya. Tapi saya ingin menyapa juga teman-teman dan juga netizen yang menyaksikan live kita di X serta di radio dari X atau Twitter. Sekarang sudah 872 netizen ya yang menyaksikan live kita. Ayo di share terus live-nya melalui X Radio El Sinta, dan supaya nanti kita bisa tembus lebih dari 1000 ya. Silakan. Kalau mau komen, mau bertanya juga boleh via WA misalnya ya di 081 180 6543. Apa sebetulnya yang jadi alasan Hino akhirnya memilih kolaborasi dengan teman-teman SMK untuk menjawab tantangan-tantangan tadi, Mas Iwan? Iya. Jadi kesulitan kami ya untuk melakukan developing secara cepat ya, itu juga jadi tantangan dari Hino, terutama tadi saya katakan bahwa jejaring Hino kan luas ya, cukup banyak dealer yang memang secara kebutuhan manpower, nah ini mereka ingin dipenuhi sesuai dengan kualitas training center di Hino gitu. Nah ini yang mendorong kita ya, berkaca dengan kebutuhan tersebut ya, bahwa kita pengen coba menjemput langsung nih ya, menjemput langsung mekanik atau calon mekanik tersebut gitu ya, dengan jumlah yang cukup banyak ya. Akhirnya kita bermitra dengan total sekarang 8 sekolah tadi gitu ya. Ada 4 sekolah di Jogja, kemudian ada di wilayah Jawa Timur, di Malang, di Tangerang sebagai Tangerang ada juga. Tangerang juga ada, karena lingkup kita juga kan di Tangerang ya, Hino Tangerang. Kemudian ada yang cover di Sumatera, dan yang paling baru 2 bulan lalu ya ini jadi genep, kita ada 8 sekolah itu di Makassar. Oh. Iya, jadi kenapa tadi ya Hino mau turun langsung ya bermitra dengan sekolah, karena kebutuhan tadi ya, banyaknya manpower yang dibutuhkan ke seluruh jejaringnya Hino ya, atau dealernya Hino. Nah ini yang kita akhirnya bekerja sama dengan beberapa sekolah tersebut. Nah tantangannya balik lagi nanti ke sekolah gitu. Nah teman-teman yang lulus dari SMK, terutama yang dari kelas industrinya Hino, nah mereka memang harus siap untuk bisa bekerja dan ditempatkan di seluruh jejaring dealernya Hino, baik itu dari Sumatera gitu ya sampai ke Indonesia Timur. Makanya sebenarnya secara cover SMK-nya kita udah bagi-bagi. Ada yang cover SMK untuk Sumatera Jawa, gitu, ya. udah Jawa, kemudian Jabodetabek, kemudian Indonesia Timur tadi Makassar. Tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman yang dari Jogja sekalipun ya, SMK 2 Jogja itu penempatan Makassar gitu, penempatan di Manado, di Palu dan lain-lain gitu. Jadi itu juga sekarang jadi tantangan lagi tuh dari industri ke sekolah, gimana menyiapkan teman-teman yang memang bukan cuman mereka secara skillnya sudah kompeten, secara attitude-nya sudah bagus, tapi izin orang tuanya juga dia dapat tuh. Itu ya. Yang kadang-kadang orang tuanya, anak saya baru lulus anak satu-satunya lagi. Ya. Tapi untuk bisa bergabung di perusahaan sebesar Hino, kalau sudah bisa langsung diberikan pelatihan kemudian bisa langsung penempatan, sudahlah. Iya, itu peluang banget itu. Peluang besar. Belum tentu misalnya itu rezekinya anak Anda gitu ya, atau anak-anak yang lain. Banyak juga yang ingin, tapi mungkin belum bisa. Tapi ketika sudah ada itu, berikanlah kesempatan untuk putra-putri Anda misalnya ya, itu untuk berkembang. Nah, tapi ngomong gini, pasti pendengar dan netizen ini ingin tahu nih, programnya itu apa aja sih sebetulnya? Ya. Kalau secara program sebenarnya kita buka yang namanya kelas industri di masing-masing sekolah binaan tersebut gitu. Nah jadi dari kelas industri tersebut ya, teman-teman terutama kita menyasar kelas 3 atau kelas 12, teman-teman yang memang di tahun terakhir gitu ya, di
di tingkat terakhir Ya. yang memang setelah selesai proses sekolahnya itu mereka untuk bekerja gitu ya, udah siap Udah untuk siap ya? iya udah ditempatkan ya, udah Menjawab siap tadi untuk- tantangan industri Benar, ya. seperti itu. Jadi kita bukakan program kelas industrinya gitu. Nah di kelas industrinya itu mereka belajar full, konsentrasinya ada pelajarannya berkaitan dengan kurikulumnya Hino gitu. Dari mulai dasar bagaimana mengenal apa sih Hino gitu ya, produknya apa aja sih. Kemudian bagaimana cara melakukan perawatannya Hino ya. Jadi secara kurikulum sebenarnya base kurikulum kita konsentrasinya adalah mampu melakukan maintenance kendaraan Hino, terutama truk dan bus. Jadi bagi para lulusan itu kita setarakan dengan level kompetensi dari mekanik junior. Oh. Nah, mekanik juniornya Hino itu secara apa namanya target kompetensinya nggak banyak-banyak ya, nggak mampu harus melakukan overhaul, repair, ya apa troubleshooting, diagnosa, enggak. Kita kalau junior itu cukup mereka cakap atau mahir ya melakukan maintenance seperti itu. Jadi secara program ada kelas industrinya, kemudian ada guru yang kita trainingkan juga gitu. Jadi kan nggak kalau murid setiap tahun pasti berganti. Iya. Tapi kalau gurunya kan pinternya harus ya nular Update tuh, juga iya, ya. bener update gitu. Nah itu gurunya juga kita ada program training guru, Oke. training atau permagangan guru, kemudian juga ya ada CSR yang kita berikan juga ke sekolah mitra ya, terutama unit praktek yang memang bener-bener real unitnya Hino seperti itu. Oh. Jadi mereka pada saat praktek di sekolah di kelas industrinya ya bener-bener untuk melakukan perawatan kendaraannya Hino, karena di setiap sekolah ya Sudah sekarang ada sudah ya? ada gitu. Baik yang kecil yang 300 series ataupun yang besar 500 series. oke, Itu oke. kita kasih ke sekolah seperti itu. Kalau nggak Wah. salah di SMK 2 punya tuh yang 300 series tuh. Jadi kalau ke Jogja kita final check ke sana untuk teman-teman sebelum rekrutmen itu biasanya langsung real ke unitnya. Oke. Seperti itu. Ini saya jadi pengen tahu nih, Nah. realnya yang berjalan di SMKN 2 Yogyakarta untuk Hino Industry Class ini gimana Pak Rohis? Seperti apa sih Pak? Tentang itu tadi HIPS yang dilakukan oleh Hino kan itu ya. Ya. Beberapa kegiatan yang selama ini sudah berjalan kerjasama dengan Hino kan itu ya. Pertama kami mengadakan penyelarasan atau sinkronisasi kurikulum. bener. Jadi kurikulum kami itu kita sinkronkan dengan industri Hino. Jadi ada pembelajaran baik teori maupun praktek yang itu kita selenggarakan atas dasar atau berbasis teknologi Hino kan itu ya. Jadi Ini mix and match gitu Ya, jadinya. ya? benar. jadi di samping ada kurikulum reguler yang ada, kita juga mengadop atau mengimplementasikan kurikulumnya Hino Iya. di kelas industri kami. Ya. Ya. Kemudian juga seperti yang disampaikan bahwa kami punya juga program magang guru. Artinya guru-guru kami kita kirim ke Hino Untuk belajar Ya, juga. untuk jadinya. belajar. Oh. Jadi meskipun nanti murid-murid kami sudah lulus. Tetapi para guru masih punya kompetensi yang Iya. selalu diupdate kan ya, bekerja sama dengan Hino. Bagaimana perkembangan teknologi Hino tetap dikuasai oleh guru-guru kami. Kemudian juga kami menghadirkan para instruktur benar. dari Guru Hino tamu. sebagai guru tamu di sekolah Oh. kami kan itu ya, untuk mengajar di sekolah kami kan Seru itu ya. banget sih. Nah, Jadi seperti guru itu tamu kan juga. itu ya. Jadi biar anak itu memang punya pengalaman belajar seperti yang di industri kan itu ya. Jadi udah nggak kaget ya? Dan nantinya nggak ya? kaget kan ya. Dan terima kasih kepada Hino, kami juga mendapatkan satu truk kan itu ya, Hino kan itu ya, dan Itu juga untuk dipakai untuk kargo atau Pak? Untuk belajar tadi ya? untuk belajar, Kira untuk kargo belajar Pak. praktek kan gitu ya, untuk belajar praktek anak-anak kami kan luar biasa Iya. gitu ya. Dan juga terakhir ada Komponen. rekrutmen kan gitu ya, ada rekrutmen dari Hino dari kelas industri yang kami kerjasama dengan
Hino. Kan Wah, itu pasti udah dapat langsung prioritas tuh. Apalagi tadi ya, Iya. sudah mendapat pelatihan, sudah Iya. paham tentang teknologinya Hino seperti Iya. apa. Kalau nilainya bagus, udah deh. Iya. Langsung aja ya, udah siap-siap tuh. Penempatannya tapi tunggu dulu, jangan-jangan bukan di Pulau Jawa, tapi nggak apa-apa. Ini kan peluang. Dimana ketika ada peluang itu ya harus ditangkap sebesar-besarnya. Nah, apalagi Pak kira-kira Pak? Ya, jadi dari kelas industri kami sudah melakukan pemetaan dari kelas 10. Mm-mm. Kelas 10 itu kelas 1 ya. Iya. Dari siswa baru itu kita petakan mana kira-kira yang murid Potensial. punya potensi ya yang bisa masuk ke kelas industrinya Hino kan itu ya. Itu berarti khusus ya? Iya, Dari dari kelas bener-bener 10. disaring Pak ya? Betul dibentuk. sudah kita Screening seleksi dari kan awal. gitu ya, Oke. screening dari awal dan juga atas masukan dari Hino kan gitu ya. Lah termasuk itu tadi yang disampaikan Mas Berry tadi kan gitu ya. Itu ada komitmen bersama antara sekolah, murid dan juga orang tua. Jangan sampai nanti setelah lulus mereka tidak Diizinkan. tidak diizinkan. Kami punya komitmen hitam di atas putih antara orang tua dengan sekolah bahwa anak ini memang nanti diarahkan ketika lulus masuk ke industri, terutama ke Hino. Ke Hino. Ketika dia masuk di kelas industri Hino kan itu ya. Jadi sudah kita petakan sehingga ada kelas industri khusus yang dibina dari kelas 10 sampai kelas 12 kan gitu. Oke, wah ini keren banget. Tapi bukan cuma Hino yang keren dan juga SMKN 2 Yogyakarta ya. Tapi para orang tua yang mengizinkan sudah sejak awal berkomitmen. Wah, itu keren banget sih ya. Iya, Kita harus bener. kasih applause dulu. Termasuk juga untuk netizen yang jumlahnya berapa? Sudah 1025 views ya. Yang nonton kita. Ini saya yakin banyak yang ingin juga sebetulnya ya bergabung di SMKN yang tadi sudah bekerja sama bermitra, dengan benar. Hino. Tapi saya ingin tahu juga mungkin bisa diceritain juga nih Pak Rohis. Ya. Dengan adanya standar industri ini, apa sih perbedaan yang paling dirasakan Pak oleh para siswa dibanding dengan pembelajaran reguler sebelumnya Pak? Apa sih? Ya. Jadi sangat terasa ketika di satu sisi ada kelas reguler, sementara ini ada kelas industri Khusus nih ya? khusus Hino. Ini para murid kan gitu ya, antusiasnya kan luar biasa kan gitu ya. Maka ada pengalaman belajar yang luar biasa di mana ini semacam industri yang ada di sekolah kan gitu ya. Karena ada guru tamu dari industri, kemudian apalagi tadi sudah ada bantuan kendaraan dari Hino ya ke sekolah. Ini menjadi tempat prakteknya anak-anak kan gitu ya, yang seperti pembelajaran di industri betulan kan gitu ya. Kami juga punya kesempatan memagangkan anak-anak kami di Hino itu yang menjadi satu apa ya? Ada nilai plusnya lah ya. Nilai plusnya. Tidak seperti yang di kelas reguler kan. Akhirnya gitu ya. SMKN 2 Yogyakarta jadi kebanjiran siswa-siswi yang masuk dong kalau kayak gitu. Kami banyak. Artinya antusiasmenya jadi tinggi Ya, gitu betul. kan. Ini menjadi satu juga apa ya? Wahana promosi kan Benar. gitu ya, bagi sekolah kami ya, kan ya. gitu ya, bahwa kami punya kelas industri Hino kan gitu ya, sebagai apa ya, hip study kan gitu ya. Itu Ini secara tidak langsung juga ketika mereka masuk, misal contohnya ya, karena ini yang hadir adalah Pak Rohis dari SMKN 2 Yogyakarta, mereka sudah punya gambaran karir berarti ya. Iya, benar. Ketika mereka masuk, mereka sudah tahu tuh gambarannya. Oh, target saya ketika masuk ke SMKN 2 Jogja, kemudian mau masuk ke kelas industri yang di-provide oleh Hino, sehingga mereka punya target, saya mau menjadi karyawan atau pegawainya Hino ya di industri ini gitu. Lebih jelasnya Lebih sih jelas iya, lagi. lebih jelasnya mereka lulus sudah punya jalurnya nih gitu kan, nggak usah ngelamar kerja nih. Apalagi yang prioritas tadi ya Mas ya. Iya. Tapi memang sebetulnya untuk kelas industri ini memang sudah diarahkan memang untuk masuk ke industri, terutama ke Hino begitu ya. Ya, Mas jadi Iwan ya? biasanya di sekolah mitra kita yang 8 sekolah tadi itu satu kelas industrinya biasanya sekitaran 25 sampai 35 peserta. Oke. Gitu. Nah, itu nanti misalnya satu sekolah dia jurusan teknik otomotifnya ada 3 kelas. Nah, biasanya itu
nanti dia screening gitu, Iya. disaring gitu ya. Kemudian di mentoring dan di monitoring oleh Hino ya sebagai pemilik programnya. Kemudian nanti akan diambil satu kelas khusus. Nah, satu kelas khusus ini yang kita namai sebagai kelas industrinya Hino. Gitu. Jadi contoh misalnya ada 30 peserta nih tahun ini dari SMK Negeri 2 Jogja gitu ya. Nah, 30 ini yang memang kita prioritaskan ya pembelajarannya sesuai dengan sinkronisasi kurikulum tadi yang sudah disamakan oleh kurikulumnya Hino, sesuai target pembelajarannya Hino. Nanti keluar gitu ya atau lulus ya, itu yang jadi sasaran kita nih untuk teman-teman itu bisa diutilize oleh dealer gitu ya. Nanti kita jodohin sama dealernya nih gitu, kita jodohin sama dealernya, kita buka peluang rekrutmen nih dari dealer ya ke teman-teman di SMK. Jadi hampir setiap tahun ya, ini udah masuk tahun ketiga berarti SMK 2 Jogja juga jadi SMK yang ya kalau untuk penyerapan ya itu bisa di atas 80% dari satu kelas industrinya gitu. Jadi contoh misalnya ada 30 orang ya hampir sekitar 24 orang tuh bisa bisa diteruskan nih ya, berjodoh dengan dealer tadi saya bilang gitu, sampai ketemu rezekinya gitu ya, berjodoh dengan dealer tadi. Nah ini saya yakin banget di luaran sana banyak sekali SMK yang tertarik juga ingin seperti SMKN 2 Yogyakarta, apalagi ketika tadi ada kelas industri di mana Hino sebagai sebuah perusahaan punya concern yang luar biasa ya terhadap dunia pendidikan, dunia vokasi di bidang SMK ini. Kalau misalnya ini saya bacain aja ya, ini bahkan Mas Jumadi di TikTok bilang, saya siap jadi mekanik yang handal untuk bergabung dengan Hino. Saya nggak tahu nih apakah sudah bergabung juga dengan salah satu SMK atau sekolah yang sudah bergabung dengan pendidikan vokasi tadi di provide juga oleh Hino atau belum. Nah kalau yang tertarik ingin seperti SMKN-nya Pak Rohis ya di Jogja, SMKN 2 Jogja atau di sekolah-sekolah yang lain, itu gimana sih caranya? Ada proposal khusus kah atau seperti apa? Atau memang Hino yang sebagai sebuah perusahaan akan datang ke sekolah-sekolah gitu? Gimana tuh Mas Iwan? Iya Mas Ferry. Jadi sebenarnya untuk pemilihan SMK sendiri ya kita melihat dari kebutuhan dari daerah domisili dari dealernya gitu. Contoh misalnya sekarang banyak terbuka peluang nih misalnya yang kemarin ya untuk daerah Indonesia Timur terutama di wilayah Makassar. Nah maka kita akan lakukan studi gitu ya kebutuhan pemenuhan manpower yang ada di wilayah Indonesia Timur untuk dealer-dealer Hino yang ada di Indonesia Timur gitu. Barulah nanti kita ke sana untuk melakukan studi untuk bisa men-screening beberapa SMK yang memang punya potensi nih bisa bergabung dengan Hino ya, terutama minimal banget ya mereka punya jurusan yang memang sebidang dengan Hino gitu. Teknik otomotif atau teknik kendaraan ringan atau bahkan misalnya teknik alat berat seperti itu. Nah kemudian dari kebutuhan tersebut ya barulah nanti ada dari Hino ya itu bisa nanti datang ya untuk studi untuk melakukan learning gitu ya, screening untuk beberapa kandidat sekolah barulah terpilih. Jadi sebenarnya untuk penambahan dari sekolah mitra dari Hemesi atau dari Hino ya itu didasari dari kebutuhan seperti itu. Jadi kebutuhan untuk cover wilayah mana nih? Di mana Hino itu berada ya? Di mana Hino itu berada. Kemudian kebutuhan manpowernya juga banyak nih. Contoh misalnya kalau sekarang Jawa kita ada, Sumatera ada, Sulawesi ada. Nah mungkin nextnya bisa aja nih Kalimantan karena memang belum ada. Doa sama-sama ya. SMK di Kalimantan. Supaya Kalimantan. Amin. Oke, sebagai penutup mungkin dari Mas Ikhwan sebelumnya nanti terakhir ke Pak Rohis juga harapannya apa, silakan. Harapannya apa? Ya, kalau dari saya harapannya bahwa ini adalah program bukan sekedar program mitra ya dari Hino terhadap SMK atau sekolah vokasi di Indonesia, tapi memang harapannya bahwa Hino pengen loh dikenal gitu ya. Itu bukan cuman sekedar Hino itu perusahaan yang memproduksi truk dan bus ya, tapi memang perusahaan yang punya
apa ya namanya kepedulian ya, terutama untuk mencerdaskan teman-teman nih ya, lulusan SMK gitu ya, mengenal bagaimana sih mesin diesel gitu ya. Jadi otomotif bukan cuma mesin bensin nih gitu ya. Tapi sekarang ada listrik gitu kan, ada hybrid ya. Nah, ada juga diesel gitu, terutama kendaraan komersil gitu. Jadi ya biar bisa ya paling tidak ya Hino memang peduli gitu ya terhadap pendidikan vokasi, yaitu memfasilitasi. Sebagai penutup, apa harapannya? Ya, harapan kita bahwa kerjasama yang selama ini terjalin dengan Hino kan itu ya, melalui HIPS ini tadi, ini terus berlanjut dan terus dikembangkan, karena kita ya sama-sama punya komitmen bersama untuk menghasilkan lulusan-lulusan ya dari pendidikan vokasi di Indonesia yang menghasilkan generasi muda yang memang itu nanti bisa berkarya di dunia industri, khususnya Hino sebagai partner kami kan itu ya, bisa dikembangkan lebih lanjut kan itu ya. Tidak, kemarin kan sudah melalui CSR, kemudian bisa ditambah lagi ya Mas, kan ya, bisa dengan beasiswa kepada anak-anak kami yang tergabung di kelas industri Hino ya. Dan harapan kita memang dari satu kelas industri Hino, kelas Hino yang di industri Hino ini dari 35 kelas 36 kelas ya Mas kan gitu ya. Itu bisa terserap langsung di Hino semuanya kan, ya. Semuanya kan gitu ya. Baik. Mudah-mudahan saya hanya bisa mengaminkan saja. Amin. Ya. Kita aminkan saja, terutama tadi ya di Kalimantan misalnya, kalau ada yang mau sekolahnya, kita doakan lah Hino berkembang juga di Kalimantan atau dibuka nanti dealernya. Terima kasih Pak Rohis. Mas Iwan, terima kasih banyak. Luar biasa, terima kasih juga untuk Anda pendengar dan netizen. Terakhir berapa viewsnya? 1100 netizen yang sudah menyaksikan live kita. Saya terima kasih sekali lagi untuk bersamaannya dalam Radio Talk bersama Hino Indonesia, langsung dari boothnya Hino di Hall 1 AIS BSD di Gias 2026. Saya Beri Hamzah, Pak Rohis dan juga Mas Iwan pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.